Kalau kemarin kita udah belajar Google Docs, dan sekarang kita coba belajar eh, Google Sheet dan Google Forms. Semoga cukup waktunya ya. Nah, untuk sama seperti Google Docs, untuk memulai Google Sheet, kita juga bisa mengetikkan melalui shortcut URL. Shortcutnya adalah sheet.new. Bisa seperti itu. Oke, dengan menggunakan shortcut itu kita akan langsung diarahkan ke blank workbook di sini. Nah, kebetulan kalau kita lihat di sini di Google Sheet ini mirip sekali dengan punyanya Excel. Ya, harus mirip karena kan dia sama-sama bentuknya, sama-sama fungsinya sebagai spreadsheet software ya. Jadi mau nggak mau dia bentukannya seperti ini. Oke, ini untuk memulai Google Spreadsheet seperti itu. Bisa juga dimulai dengan cara mengetikkan, tadi kan SHIIT, ya kan? Kita tambahin S gitu, bisa juga. .new, itu bisa juga. Atau bisa juga dengan sheets.google.com. Nah, sama. Bedanya apa? Kalau kita ketiknya sheets.google.com, kita akan diarahkan ke halaman utama seperti ini. Sedangkan kalau kita gunakan sheet.new akan masuk ke blank workbook. Langsung di-create blank workbook sama dia. Kita bahas dari sini ya, dari mulai sini halaman utamanya ya. Di halaman utama ini kita bisa lihat di sini start a new spreadsheet. Di sini juga sudah disediakan berbagai macam template yang tersedia untuk kita gunakan secara cuma-cuma. Kemudian untuk membuat sebuah spreadsheet blank baru, kita tinggal pilih yang icon plus ini. Kemudian di sini juga ada template to-do list, template annual budget, kemudian ada monthly budget, kemudian ada kalender. Di sini juga si Google sudah menyediakan banyak ya, banyak template yang sudah dikategorikan. Tiap-tiap template-nya menjadi kategori personal. Oke, bentar saya cek dulu ya, Yowas. Udah hijau. Udah bisa ya, Pak? Udah, cuma jamnya udah lewat jauh, bro. Udah ya, nggak apa-apa dah. Jamnya udah kelewat jauh. Jadi, ya gitulah. Udah nggak apa-apa, Yowas. Aman. Aman, Paling Pak? gue ya paling nanti guanya yang ditegur sama ya kenapa jadi telat gitu. Ntar gue jelasin aja. Ya, maaf ya, Pak ya. Iya, ya, selalu. Oke, balik lagi ya. Di sini kategorisasinya personal, kemudian to-do list, annual budget, monthly budget, dan lain sebagainya. Ini yang masuknya kategori personal. Di sini ada kalender juga, ada schedule juga, ada travel planner, ada dan lain sebagainya ya di sini ya. Kemudian di sini juga ada kategori yang terkait dengan works atau pekerjaan seperti template untuk membuat invoice, timesheet, financial statement, kemudian annual budget, dan lain sebagainya. Di sini juga ada expense report, purchase order, employee shift schedule, kemudian ada template CRM ya. Nah, di sini juga ada nih, ada yang template bentuknya website paid traffic report by Supermetrics. Artinya apa? Ya, ini dia. Oke ya. Oke, jadi di sini dia untuk yang website paid traffic report ini merupakan add-on ya. Terlihat di sini developernya bukan si Google, tapi si Supermetrics. Dia bentukannya add-on yang dibangun oleh pihak ketiga. Kebetulan pihak ketiga yang dimaksud di sini adalah si Supermetrics. Kemudian juga ada website traffic dashboard dan analytic dashboard. Di sini juga penyedianya agak beda. Di sini penyedianya si Sisense. Kemudian ada di sini template project management, isinya Gantt chart, project timeline, project tracking, event marketing timeline, dan lain sebagainya. Kemudian di sini juga ada template education. Nah, template education ini bentukannya salah satunya adalah attendance, gradebook, dan assignment tracker. Kurang lebih itu yang tersedia template-nya di Google. Nah, sekarang kita mulai dengan membuat sebuah
blank workbook ya di sini, blank worksheet ya. Oke, kalau kita cek di sini tampilannya juga mirip dengan Excel karena dia tipenya si Google Sheet ini merupakan spreadsheet software, di mana dia akan digunakan untuk melakukan pengolahan data. Jadi dia isinya ada kolom dan ada row. Oke, sampai sini. Di sini kita bisa lihat juga, di sini ada berbagai macam menu dan shortcut di sini. Di sini kita bahas satu-satu ya. Kita mulai dari menu file. Di sini ada share. Share ini berfungsi untuk men-sharing file yang kita buat ini ke orang lain atau bahkan kita mengundang orang lain untuk melakukan kolaborasi dalam pengeditan file ini. Kemudian di sini ada menu new. New ini untuk membuat sebuah dokumen baru berupa spreadsheet yang dari template, kemudian ada Google Docs, Google Slide, Google Form, dan Google Drawings. Di sini juga ada menu untuk open. Open ini untuk membuka file Google Docs, Google Sheet yang pernah kita buat di sini sebelumnya. Nah, coba kita klik di sini. Nah, ini nanti diarahkan ke account Google Drive punya kita sendiri di sini. Oke, ini akan diarahkan ke sini. Nanti kita pilih langsung. Kenapa diarahkan ke sini? Karena dia si Google Drive sendiri merupakan salah satu aplikasi yang cloud based, artinya dia berjalan dan disimpan dan bekerja di cloud-nya si Google. Jadi kita tidak perlu melakukan instalasi apapun di komputer yang kita gunakan atau di perangkat yang kita gunakan. Jadi semua-muanya berjalan di atas infrastruktur cloud-nya si Google. Kemudian di sini kita tinggal pilih aja mana yang mau kita buka di sini. Terus kita pilih open. Atau kita juga bisa membuka file lain, file milik orang lain yang kebetulan di-share ke kita juga. Nah, gitu dia. Oke, mana lagi? Ya, banyak ya di sini ya. Oke, kemudian ada start, recent, dan upload. Nah, untuk yang upload ini, artinya kita akan membuka file Excel atau file spreadsheet lain yang tersimpan di perangkat kita sendiri. Nah, yang perlu diketahui, untuk membuka file yang tersimpan di perangkat kita, itu tidak secara direct si Google membuka ke perangkat kita atau mengakses perangkat kita, tapi kita harus menguploadnya terlebih dahulu ke Google Drive, kemudian nanti si Google Drive akan merubah format tersebut ke dalam format Google Sheet, kemudian nanti baru akan dibuka ke interface-nya ke kita, kurang lebih seperti itu. Jadi si Google nggak direct langsung membuka file dari Google Sheet ke aplikasi kita. Jadi harus kita upload dulu. Oke, itu untuk yang menu open. Kemudian menu import. Import juga hampir sama, mirip dengan yang open. Dia juga bisa mengimport data dari file-file yang kita miliki. Dan sudah pasti dia akan diarahkan ke drive. Oke, kemudian di sini ada menu make a copy ini untuk menduplikat atau ya melakukan duplikasi dari file yang sedang kita buat ini, sedang kita edit. Kemudian di sini ada email. Nah, email ini digunakan untuk mengirimkan dokumen yang sedang kita edit ke sebagai sebuah attachment ke dalam email. Kemudian di sini juga ada menu download. Download sendiri ini nanti kita bisa mendownload file yang sedang kita atau dokumen yang sedang kita edit ini di Google Docs ke dalam bentuk Microsoft Excel, Open Dokumen, PDF, Web Page, CSV, dan TSV. Kurang lebih seperti itu. Nah, Microsoft Excel ya biasa aja, seperti Microsoft Excel yang biasa kita buka. Kemudian juga ini ada ODS. ODS ini biasanya dia merupakan format yang biasa digunakan oleh open source software seperti Libre dan Start Office atau Open Office juga bisa. Nah, dia formatnya biasanya ODS. Kemudian PDF ya, Portable Document Format, kemudian Web Page dan lain sebagainya. CSV, ada yang tahu CSV nggak? Comma Separated Value. Belum tahu, baru dengar ini. CSV itu CSV itu dia sebenarnya isinya cuma apa ya? Isinya
isinya tuh data, cuma dia tiap kolomnya dibatasi dengan titik koma atau koma. Kalau untuk regional settingnya Indonesia dia menggunakan titik koma, tapi kalau menggunakan regional settingnya US dia menggunakan karakter koma. Biasa dipakai untuk ekspor impor data dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya. Kemudian menu available offline, ini dia digunakan untuk mengakses file ini ketika kita nggak ada koneksi. Jadi ketika koneksinya buruk atau bahkan nggak ada sama sekali, seperti kita lagi di pesawat atau di mana, kita bisa mengakses file ini walaupun nggak ada koneksi. Caranya gimana? Nah, editan terakhir kita ini akan di-save dan disinkronkan ke seluruh perangkat yang kita miliki yang terhubung dengan akun Gmail kita. Jadi ketika sudah kita selesai edit, nanti si Google akan secara otomatis mensinkronkan file yang kita buat ini ke berbagai perangkat yang terhubung dengan akun Google kita, di-download, kemudian ketika kita akan membukanya tanpa menggunakan koneksi internet tetap bisa, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian di sini juga ada version history. Di sini berisi catatan perubahan yang terdapat pada dokumen yang kita miliki. Nah, di sini rule-nya sama seperti yang terdapat pada Google Drive. History yang tersimpan hanya selama 30 hari terakhir. Jadi selepas itu dia akan dihapus. Oke, kemudian di sini ada rename dia untuk merubah judul dari spreadsheet-nya sendiri. Move nih untuk memindahkan penyimpanannya. Misalnya tadi saya menyimpan di My Drive, saya pindahkan ke subfoldernya juga bisa di sini. Kemudian juga di sini ada add shortcut to drive. Ini artinya kita membuat shortcut ke file ini atau ke dokumen ini pada Google Drive. Kemudian move to trash untuk menghapus, publish to web untuk mempublish dokumen ini ke web. Kemudian di sini juga ada dokumen details. Dokumen details ini berisi informasi tentang dokumen yang sedang kita buka ini. Dia termasuk lokasi penyimpanannya, ownernya siapa, di create-nya siapa, dan terakhir dimodifikasi itu kapan oleh siapa. Dokumen detailnya seperti itu. Kemudian di sini juga ada spreadsheet setting. Di sini untuk mengatur lokal. Lokal ini format ya, format. Nah, format ini dia mengambil dari settingan Google account kita. Misalnya kalau Google account kita sudah disetting menggunakan bahasa Indonesia, nanti juga ini lokalnya akan otomatis menjadi bahasa Indonesia. Tapi kalau kita defaultnya Amerika United States, nah dia akan defaultnya seperti ini, United States. Dan ini nggak sama sekali nggak ada pengaruhnya dengan regional setting pada perangkat yang kita gunakan. Jadi dia pure semuanya merefer ke account Google Settings kita atau setting Google account kita di sini. Kalau Google account kita menggunakan bahasa Arab ya nanti di sini lokalnya juga bahasa Arab, kurang lebih seperti itu. Nah, ini apa sih pentingnya apa sih kita mengatur lokal? Sangat penting karena format antara Indonesia dengan US itu sangat berbeda. Untuk contoh penulisan formula aja deh, kalau di formatnya lokalnya menggunakan US, dia pasti menggunakan koma. Tapi kalau kita menggunakan lokal Indonesia menggunakan titik koma, itu sangat berefek kemana-mana. Kurang lebih seperti itu. Terus juga nanti kaitannya nanti dengan simbol mata uang juga bisa. Seperti itu. Karena tiap negara mempunyai rule yang berbeda-beda. Nggak semuanya sama. Kurang lebih seperti itu. Kemudian time zone. Sini time zone ini untuk menunjukkan zona waktu. Kebetulan saya sedang berada di Jakarta, jadinya GMT plus 7. Nah, kalau saya sedang berada di Makassar misal, nah itu nanti jadi GMT plus 8 dan seterusnya. Oke, kemudian di sini juga ada display language. Nah, display language ini sama, dia merefer ke Google account setting kita. Kalau di Google account kita dia menggunakan bahasa Inggris, sudah otomatis nanti semua layanan Google akan menggunakan bahasa Inggris. Tapi kalau seandainya kita di Google account yang menggunakan bahasa Indonesia, di semua layanan Google itu akan berubah menjadi bahasa Indonesia. Kurang lebih seperti itu. Ini ada yang ngechat apa nih? Wih, gaya fatwa cari kafe dia. Kopi jangan lupa ya.
Oke, cancel. Itu dia. Tadi di sini juga ada satu lagi menu print. Print ini digunakan untuk ya ngeprint ke dalam printer langsung. Yang print mau yang mana nih? Mau di current sheet atau semua satu sheet ini kita print atau selected cell yang kita pilih aja. Terus kita juga bisa mengatur di sini paper size-nya memakai apa nih? Ada letter, tablet dan lain sebagainya. Kemudian kita bisa atur landscape page orientation-nya ada landscape dan ada portrait. Kemudian scaling-nya bisa kita atur menjadi normal, fit to width, fit to height, dan fit to page. Kemudian margin bisa kita atur juga dan lain sebagainya. Semua pengaturan print semuanya ada di sini, termasuk sampai dengan header dan footers-nya ada di sini. Oke, itu untuk yang menu file. Kemudian di menu edit di sini ada untuk melakukan editing, menu-menu editing terkait dengan editing seperti Ctrl Z, Ctrl Y, terus Ctrl X, Ctrl C, Ctrl V. Terus kemudian juga ada di sini paste spesial di sini, sama seperti Excel, bisa mempaste nilainya aja, bisa juga mempaste formatnya juga, atau paste semua kecuali bordernya, bisa juga paste column width only, dan lain sebagainya ya. Banyak pilihannya ya, ada di sini kita bisa pastenya nih, paste formula only, paste data validation only, paste conditional formatting only, dan paste transpose. Banyak yang bisa kita lakukan di sini. Oke, di sini juga ada menu find and replace, biasa digunakan untuk mencari dan merubah. Iya, jadi secara sekaligus nanti akan berubah. Misalnya kita mencari sesuatu dan kita rubah dengan menggunakan menu ini atau shortcutnya Ctrl H ya. Dan di sini ada menu untuk delete value, delete row 1 dan lain sebagainya. Kemudian di sini juga ada menu view yang berisi freeze. Kita menu pertama. Nah, freeze ini ada yang tahu untuk apa freeze? Kalau di scroll nggak ikut ke scroll, Pak. Ya betul, jadi ya namanya freeze ya, artinya kan dia beku ya, nggak bergerak jadinya, diam dia jadinya. Jadinya sel yang kita freeze tadi itu dia nggak akan ikut ke scroll, biasa dipakai untuk header biasanya dia, headernya di freeze nanti dia ketika kita scroll dia nggak akan ikut gerak, kurang lebih seperti itu. Kemudian di sini juga ada grid lines, ini untuk menunjukkan garis-garis ini nih. Kalau di Excel kan ada garis-garis. Nah, kalau kita nonaktifkan jadinya seperti ini, grid lines. Nah, ini. Kemudian di sini juga ada protected range. Nah, ini untuk memproteksi range tertentu yang kita pilih. Kemudian di sini juga ada formula bar. Formula bar tuh ini maksudnya nih. Ini formula bar. Formula bar. Nah, kalau kita nonaktifkan jadi hilang. Kemudian show formula sama zoom ini untuk mengatur zoomnya si layar atau apa sih zoomnya si layar? Zoom bahasa Indonesianya apa? Perbesar ya, perbesar ya. Oke, kemudian di sini ada menu full screen yang digunakan untuk membuat si spreadsheet ini menjadi full screen. Di sini juga ada insert. Nah, insert ini biasa kita gunakan untuk menyisipkan kolom atau baris di sini biasanya. Row above, row below, artinya kita menyisipkan baris di atas dan di bawah. Kolom left, kolom right, ini untuk menyisipkan kolom di kiri dan kanan. Cell shift and shift down. Cell and shift down ini untuk menyisipkan juga ya. Terus di sini juga ada chart, kita juga bisa menginsert chart langsung di sini. Di sini juga kita bisa menginsert image nih. Image atau gambar. Image dengan drawing agak beda. Kalau di image dia merefer ke Google Foto. Nah, di sini dia. Di sini dia. Atau bahkan kita bisa mencari pencarian di sini. Foto siapa? Oke, atau bisa kita upload sendiri juga bisa. Oke, ini image drawing. Nah, kalau drawing ini dia diagram, lebih ke diagram. Biasanya itu dia merupakan hasil pengolahan dari si Google Draw di sini nih. Kita bisa gambar di sini, gambar, kemudian kita insert ke sana juga bisa.
Bentar ya. Drawing ini form, ini Google Form maksudnya. Kita bisa menginput Google Form atau menghubungkan Google Form ke sini. Jadi ntar interface-nya Google Form, depannya di Google Form, datanya tersimpannya di Google Sheet. Kemudian di sini juga ada function. Nah, ini function ini sudah dikategorisasi berdasarkan fungsinya. Ada sum, average, count, max, min, itu biasa digunakan. Jadi sudah dikategorisasikan lagi, langsung taruh depan. Di sini ada fungsi-fungsi yang terkait dengan array. Sini list, array. Kemudian ada database, count A, the max, the min, the product, dan lain sebagainya. Kemudian ada terkait dengan tanggal, di sini ada date, dative. Dative ini apa? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Fungsinya buat apa dative? Dative, ada yang tahu fungsinya buat apa? Belum tahu, Pak. Dative itu dipakai untuk mencari selisih, mencari misalnya dative tanggal awal, tanggal akhir. Nah, itu nanti dia selisihnya antara tanggal pertama dan tanggal kedua tuh berapa gitu. Nah, kalau kita cek sini date difference. Nah, untuk mencari perbedaan tanggalnya. Kurang lebih seperti itu. Ini day buat menampilkan tanggal berapa sih sekarang gitu. Terus hour buat menampilkan jam, is date buat mengecek nih selnya isinya tanggal atau bukan gitu. Ini minute, ini buat menampilkan menit, month sama dan lain sebagainya nih. Banyak ya. Nah, kemudian di sini juga ada kategorisasi fungsi terkait dengan engineering. Misalnya di sini ada untuk merubah dari binary ke hexadesimal, dari binary ke oktadesimal, terus dari desimal ke binary dan lain sebagainya. Di sini banyak ya. Nah, biasanya dipakai ini untuk yang engineering. Di sini juga ada buat filtering, filter, sort and, dan unique. Kemudian ada finansial. Di sini juga ada macam-macam ya. Di sini nominal, price, price match, dan lain sebagainya. Kemudian di sini juga ada kategori Google. Maksudnya apa nih? Nah, ini fungsi-fungsi yang disediakan oleh si Google. Contohnya nih, Google Translate. Nah, ini maksudnya dia akan secara otomatis mentranslate yang ada di satu sel. Nilai yang ada di satu sel. Misalnya nilainya bahasa Indonesianya aku lapar, misalnya gitu ya. Nanti kita cek aja langsung ya. Aku lapar. Misal seperti itu. Di sini dengan Google Translate. Ya kan? Benar nggak? Dia fungsi yang sudah disediakan otomatis sama si Google-nya untuk melakukan translating dari suatu sel. Kurang lebih seperti itu. Dan banyak di sini formula-formula yang bisa kita gunakan yang cukup useful di sini. Detect language misalnya nih ya. Misalnya aku rapopo. Rapopo. Nanti kita bisa detect nih. Cek bahasa apa dia? JV, Java artinya, ya kan? Ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Banyak di sini formula-formula yang bisa kita gunakan di sini. Function yang disediakan oleh Google lumayan banyak. Oke ya. Kemudian ada Google, ada untuk info. Info dia buat mendapatkan informasi dari suatu sel biasanya. Nih, cell, get information about cell, error type, formula text, is blank ini untuk mengecek nilainya kosong apa enggak, ada isinya apa enggak satu sel. Is email ini untuk mengecek ini isinya email atau bukan sel gitu kan. Sel ini isinya email atau bukan. Is error buat dapetin error value, kemudian is error, is formula, buat ngecek dia isi dari satu sel ini merupakan formula atau bukan. Nah, kayak gitu. Banyak di sini. Is number, is non text dan lain sebagainya. Is number dia buat biasanya ini untuk melakukan buat validasi sih, validasi input biasanya. Misalnya untuk NPM, NPM kan kalian sudah pasti angka ya, bener nggak? Kalau dia Iya, Pak, benar.
Nah, itu untuk validasinya kita bisa menggunakan is number buat ngeceknya. Dia kalau bukan angka nggak boleh di-input. Nah, kayak gitu bisa pakai is number dan lain sebagainya ya di sini. Oke, kemudian di sini ada logical. Di sini ada and.